Halo guys, kali ini kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita lagi. Kita akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari sebuah game berjudul Mortal Kombat, film action fantasi Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 16 April tahun 2021 di Amerika Serikat. Garapan sutradara oleh Simon McQuaid, merupakan debut penyutradaraan dari skenario karya Greg Russo dan Dave Callaham. Film ini dibintangi oleh Lewis Tan sebagai Cole Young, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, Josh Lawson sebagai Kano, Tadanobu Asano sebagai Raiden, Mechad Brock sebagai Jack, Ludi Lin sebagai Liu Kang, Chin Han sebagai Shang Tsung, Joe Taslim sebagai Bihan atau Sub-Zero, Hiroyuki Sanada sebagai Hanzo Hasashi atau Scorpion, Max Wang sebagai Kung Lao, Sissy Stringer sebagai Milena, Daniel Nielsen sebagai Kabal, Elisa Cadwell sebagai Nitara, Matilda Kimber sebagai Emily Young, Laura Brand sebagai Allison Young. Oke, sebelumnya konten ini merupakan konten spoiler, jadi jika kalian ingin melihat keseluruhan filmnya secara lebih jelas dan lebih lengkap, ya tonton aja filmnya guys. Pada abad ke-17, Jepang, pembunuh Lin Kuei yang dipimpin oleh Bihan menyerang desa Hanzo Hasashi dan anggota klan ninja Shirayu saingan, membunuh istri dan putra Hanzo juga. Putri mereka yang masih bayi disembunyikan dengan aman. Hanzo sendiri membunuh semua penyerang sebelum jatuh ke Bihan. Ketika roh Hanzo dibawa ke Netherrealm, Lord Raiden muncul dan membawa putri bayinya pergi ke tempat yang aman. Pada hari dunia Outworld berada di ambang kemenangan melawan Earthrealm setelah memenangkan 9 dari 10 turnamen deathmatch yang dikenal sebagai Mortal Kombat, yang akan memungkinkan alam yang menang untuk menyerang, menaklukkan, dan bahkan menggabungkan alam yang dikalahkan. Namun sebuah ramalan kuno juga terbongkar, menyatakan bahwa darah Hanzo Hasashi akan menyatukan generasi baru juara Earthrealm untuk mencegah kemenangan Outworld. Sadarakan ramalan itu, penyihir pemakan jiwa Outworld Shang Tsung memperkerjakan prajurit untuk berburu dan membunuh semua juara Earthrealm yang diidentifikasi oleh tanda naga yang khas sebelum turnamen berikutnya dimulai. Salah satu targetnya adalah Cole Young, mantan juara MMA yang secara teratur mengalami vision atau penglihatan di neraka tentang Hanzo. Ketika Cole dan keluarganya diserang oleh Bihan yang sekarang dikenal sebagai Sub-Zero dan salah satu juara Outworld, mayor pasukan khusus Jackson Jax Brick menyelamatkan mereka, menjelaskan arti tanda naga itu juga. Jack mengarahkan Cole untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman dan mencari pasangan Jack, Sonya Blade. Jack pun bertarung melawan Sub-Zero, tapi dengan mudah Sub-Zero mengalahkan Jack dengan menghancurkan kedua lengannya. Cole melacak Sonya ke tempat persembunyiannya, di mana dia telah memenjarakan Kano, seorang tentara bayaran organisasi Naga Hitam. Sonya mengungkapkan bahwa dia dan Jack telah menyelidiki keberadaan Mortal Kombat setelah bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan seperti Sub-Zero di Brazil. Dia juga belajar lebih banyak tentang tanda naga yang dapat ditransfer ke siapa saja yang membunuh pembawa aslinya, yang telah terjadi pada Jack dan Kano. Tempat persembunyian diserang oleh Reptil, salah satu juara Shang Tsung, tetapi ketiganya berhasil melawannya dengan Kano membunuh Reptil. Ketiganya kemudian melakukan perjalanan ke kuil Raiden, di mana mereka bertemu Liu Kang dan Kung Lao, dua juara Earthrealm lainnya. Lalu Jack diselamatkan oleh Raiden dan lengannya diganti dengan satu set lengan mekanis yang dibawa ke hadapan Raiden, yang berkomentar kritis terhadap kelemahan-kelemahan mereka. Shang Tsung menyerang kuil bersama Sub-Zero dan Milena, tetapi Raiden mendirikan perisai untuk mencegah mereka. Sementara Sonya melatih dan mendorong Jack untuk bertarung terlepas dari kondisi barunya. Cole dan Kano mulai berlatih dengan Liu Kang dan Kung Lao untuk membuka arkana mereka, yaitu kekuatan batin khusus yang unik untuk semua pembawa tanda naga, seperti
Pyrokinesis Liu Kang dan topi berbingkai bila ajaib Kung Lao. Selama argumen panas dengan Kung Lao, Kano secara tak terduga membangunkan arkananya, kemampuan untuk menembakkan sinar laser dari mata kanannya, sementara Cole tidak dapat membangkitkannya meskipun sudah bersusah payah. Kecewa dengan kurangnya kemajuan kemampuan Cole, Raiden memungkinkan Cole untuk kembali ke keluarganya, mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan Hasashi melalui putri bayinya. Shang Tsung mengumpulkan Sub-Zero dan Milena bersama dengan Reiko, Nitara, Goro, dan Kabal, mantan saingan Kano, untuk serangan terbaru ke kuil Raiden. Mengetahui bahwa Kano berada di antara juara Raiden, Kabal meyakinkannya untuk membelot dan menurunkan perisai yang memungkinkan Outworlders untuk menyerang. Liu Kang menghalangi Kabal yang memiliki kecepatan supranatural, sementara Kung Lao dengan mudah membunuh Nitara. Jack dan Sonya mampu dikuasai oleh Reiko, Kano, dan Milena. Secara bersamaan Cole dan keluarganya diserang oleh Goro, tetapi Cole akhirnya membangunkan arkananya yang membentuk sebuah jubah besi di sekitar tubuhnya dan satu set tonfas dan membunuh Goro sebelum kembali ke kuil untuk membantu mengusir serangan. Arkana Jack juga terbangun dalam bentuk mengubah lengan protestiknya menjadi senjata yang memberinya kekuatan manusia super. Baik Shang Tsung dan Sub-Zero marah ketika Raiden mengungkapkan garis keturunan Cole, yang berarti ramalan itu terpenuhi, sebelum dia menteleportasi sebagian besar pejuang Earthrealm ke tempat yang aman di Void, sebuah ruangan yang aman di antara alam. Kung Lao tewas saat membela Cole dari Sub-Zero dan Shang Tsung. Setelah berkabung atas kematian Kung Lao, Cole mengusulkan rencana untuk memaksa juara Outworld ke dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan juara Earthrealm sebelum menetralisir Sub-Zero bersama-sama, sehingga memaksa Shang Tsung untuk keluar. Setuju dengan rencana itu, Raiden memberi Cole kunai berlumuran darah yang sama dengan Hanzo dan mengangkut Cole dan sekutunya ke target mereka. Liu Kang dan Jack membunuh Kabal dan Reiko, sementara Sonya membunuh Kano dan memperoleh tanda naga dan arkananya, kemampuan untuk menembakkan ledakan energi dari tangannya yang dia gunakan untuk membantu Cole membunuh Milena. Sub-Zero kemudian muncul dan mengungkapkan bahwa dia telah menculik dan membekukan keluarga Cole hidup-hidup, memikatnya ke dalam pertempuran 1 lawan 1 di game di mana Cole biasa berlatih. Awalnya dikuasai oleh Sub-Zero, Cole pun menggunakan kunai melepaskan Hasashi dari Netherrealm sebagai Scorpion untuk balas dendam. Cole dan Scorpion bekerja sama untuk mengalahkan Sub-Zero, dan Scorpion menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan api neraka untuk membebaskan keluarga Cole sebelum membakar Sub-Zero sampai mati. Berterima kasih kepada Cole karena telah membebaskannya dan meminta agar dia menjaga garis keturunan Hasashi. Scorpion pun pergi saat Raiden dan juara lainnya tiba. Shang Tsung bersumpah untuk kembali lagi dengan tentara juara lainnya sebelum Raiden mengusirnya kembali ke Outworld. Raiden menyatakan dia memulai daftar pejuang baru dalam persiapan untuk turnamen berikutnya dan menugaskan juaranya untuk mencari mereka. Dengan informasi ini, Cole berangkat ke Los Angeles untuk mencari superstar Hollywood, Johnny Cage, dan film pun selesai. Itu tadi guys, alur cerita film dari Mortal Kombat. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita ini, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk terus dukung channel ini. Terima kasih. Wassalam.